Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembahasan structure dari nomor 1 sampai nomor 15. Sebelum kita memasuki pembahasan, saya sediakan link soal di deskripsi video ini agar teman-teman bisa mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu sebelum nantinya kembali ke video ini untuk mendengarkan pembahasannya dan juga untuk melihat seberapa soal yang teman-teman jawab secara benar. Untuk selanjutnya, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita memasuki pembahasannya, saya jelaskan terlebih dahulu sedikit gambaran tentang structure itu sendiri. Nah, structure itu sendiri merupakan bagian di dalam tes TOEFL, khususnya TOEFL ITP, yang menguji pengetahuan kita tentang struktur kalimat yang benar di dalam bahasa Inggris. Kemudian, di TOEFL structure itu sendiri terdapat 40 soal. Selain itu, di dalamnya terdapat dua jenis soal. Yang pertama yaitu structure itu sendiri, nomor 1 sampai 15, yang mana yang akan kita bahas nanti. Kemudian di written expression, nomor 16 sampai nomor 40. Nah, kemudian untuk waktu pengerjaannya sendiri selama 25 menit. Jadi nomor 1 sampai nomor 40 ini selama 25 menit. Untuk selanjutnya, di nomor 1 sampai nomor 15, itu pasti mengandung kalimat yang tidak lengkap. Dan kita disuruh melengkapinya. Terus gimana caranya melengkapinya? Caranya yang paling ampuh adalah dengan mengetahui aturan-aturan dasar di dalam kalimat itu sendiri. Untuk aturan dasar di dalam kalimat itu adalah yang pertama, kalimat yang sempurna itu harus memiliki minimal satu subjek dan juga satu verb. Itu minimal. Nah, akan tetapi ada juga ketika kalimat tersebut memiliki dua verb. Nah, jika ada dua verb, maka kalimat tersebut membutuhkan satu conjunction. Begitu juga sebaliknya. Kalau semua kalimat tersebut memiliki satu conjunction, berarti kalimat itu membutuhkan dua verb. Jadi ini merupakan hubungan timbal balik. Terus kemudian yang selanjutnya, ketika kalimat tersebut memiliki tiga verb, maka kalimat tersebut membutuhkan dua conjunction. Begitu juga kalau kalimat tersebut memiliki empat verb, maka kalimat tersebut membutuhkan tiga conjunction. Pokoknya selisih satu. Dua verb satu conjunction, tiga verb dua conjunction, empat verb tiga conjunction. Begitu seterusnya. Sampai meskipun di situ ada 100 verb, walaupun ini highly unlikely, hampir tidak mungkin ya ini. Kayaknya nggak mungkin deh, nggak ada kalimat yang semacam itu. Nah, ini harus ada 99 conjunction kalau ada. Nah, tetapi ada pengecualian, yaitu kecuali diringkas. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, bla 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 range in color from pale yellow to bright orange. Pilihan jawabannya ada canaries which, ada canaries, ada Z canaries, sama canaries that are. Seperti yang sudah kita bahas tadi, di dalam sebuah kalimat, minimal syaratnya itu adalah dia memiliki satu subjek dan juga satu verb. Kalau kalimat tersebut belum memiliki subjek, berarti dia belum kalimat yang sempurna. Kalau kalimat tersebut belum memiliki verb, maka kalimat tersebut belum kalimat sempurna juga. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu kita ambil adalah kita perlu mencari mana subjeknya dan juga mana verbnya. Di kalimat ini, bla 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 range in color from pale yellow to bright orange. Di situ belum ada subjeknya. Kemudian sudah ada verb range. Oleh karena itu, kita membutuhkan subjek di sini. Antara alpha, bravo, charlie, sama delta, yang subjek adalah yang bravo. Jadi jawabannya yang bravo. Canaries range in color from pale yellow to bright orange. Terus yang lain kenapa salah gitu? Kita lihat yang alpha. Yang alpha di sini memang ada canaries sebagai subjek, tetapi di alpha ini nambah which itu merupakan conjunction. Padahal sebelumnya kita tahu bahwasannya kalau ada satu conjunction harus ada dua verb. Sedangkan di soal ini cuma ada satu verb. Maka alpha jelas salah. Yang Charlie juga sama. Yang Charlie ini ada Z. Z ini juga conjunction. Kalau nambah conjunction harus nambah verb. Padahal di kalimat soal, verbnya cuma satu. Yang delta, canaries that are. Di kalimat ini memang dia nambah conjunction dan juga nambah verb. Seakan-akan di sini bisa menjadi benar. Karena kalau nambah verb lagi kan otomatis verbnya menjadi dua ya. Tetapi kalau kita masukkan sebenarnya, canaries that are range gitu kan. Nah, di sini kalau are range itu nanti menjadi satu rangkaian verb, maka verbnya cuma satu. Selain itu, di sini juga salah
salah bentuknya. Arrange itu merupakan susunan yang salah, harusnya arranging atau arranged, pakai verb 3 di situ. Jadi, nomor 1 jawabannya yang bravo. Nomor 2. Blah 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 of precious gems is determined by their hardness, color, and brilliance. Jawabannya, the valuable, it is the value, it is valuable, sama the value. Kita nyari subjek dan juga verbnya lagi. Di kalimat ini, blah 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 of precious gems is determined by. Di kalimat ini ada is determined. Berarti, verbnya merupakan is determined. Sedangkan subjeknya itu belum ada. Maka, sama dengan nomor 1, kita tinggal nyari subjeknya di kalimat ini. The valuable itu adjektif, dia tidak bisa menjadi subjek. It is the value itu memang ada it-nya sebagai subjek, tetapi ada is di sini. Kalau nambah verb harus nambah conjunction, karena di situ sudah ada verbnya. Sedangkan yang bravo nggak nambah conjunction sama sekali, berarti jelas salah. Yang Charlie ini juga sama, ada is-nya. Dia nambah verb tanpa nambah conjunction, berarti salah juga. Jawaban yang paling tepat adalah Deota. The value. The value of precious gems is determined by. Value ini merupakan noun dan dia bisa menjadi subjek. Kita lanjut ke nomor 3. Blah blah blah, a tornado spins in a counterclockwise direction in the northern hemisphere. It spins in the opposite direction in the southern hemisphere. Di kalimat ini kita analisa blah blah blah, a tornado spins. Berarti a tornado sebagai subjek, kemudian spins ini sebagai verb. In a counterclockwise direction in the northern hemisphere, it spins in the opposite direction. Di sini it sebagai subjek lagi, kemudian spins sebagai verb lagi. Berarti subjek yang pertama adalah a tornado, kemudian verb yang pertama spins, subjek kedua it, kemudian verb kedua spins. Di sini berarti verbnya ada 2. Kalau ada 2 verb harus ada 1 conjunction. Di antara ABCD yang bukan conjunction adalah however dan because of. However itu merupakan adverb, sedangkan because of itu merupakan preposisi. Berarti keduanya salah, karena yang dibutuhkan adalah conjunction. Although sama that, kedua-duanya sama-sama conjunctionnya. Akan tetapi beda arti dan juga beda fungsi. Kalau semua kita nggak tahu fungsinya, kita artikan saja. Di kalimat ini, kalau kita pakai that a tornado spins in a counterclockwise, bahwa tornado ini berputar seperti counterclockwise, melawan arah jarum jam. In the northern hemisphere, it spins in the opposite. Nah, ini merupakan kalimat yang kurang sesuai. Karena ini kan keterbalikannya ya. Yang pertama ini diomongin a tornado spin in a counterclockwise. Kemudian yang di southern hemisphere itu opposite-nya. Nah, berarti karena di sini merupakan sebuah kalimat yang keterbalikan, jawaban yang paling tepat adalah although. Meskipun sebuah tornado berputar seperti searah jarum jam di daerah utara, itu berputar sebaliknya di daerah selatan. Nah, berarti di sini pakainya meskipun, although, walaupun, meskipun. Secara arti yang paling tepat adalah yang Charlie, yang Delta kurang sesuai. Kemudian di nomor 4. The Caldecott Medal, bla bla bla, for the best children's picture book is awarded each January. Di kalimat ini, di nomor 4, kita analisa sudah memiliki satu subjek, the Caldecott Medal, ini subjeknya. Kemudian juga sudah memiliki satu verb, is awarded, ini merupakan verbnya. Terus dia tidak memiliki elemen-elemen seperti subject verb yang lainnya ataupun conjunction di sini. Berarti kalau kita nambah conjunction harus nambah verb. Kalau semua menambah verb juga harus nambah conjunction. Kalau kita mengikuti metode eliminasi, maka kita langsung mengeliminasi jawaban-jawaban yang jelas salah. Yaitu yang pertama which price, ini jelas salah karena ini nambah conjunction tanpa nambah verb. Kemudian is a price, di sini nambah verb tanpa nambah conjunction, berarti salah juga. Jawaban yang Charlie ini kelihatannya benar karena nambah verb dan juga nambah conjunction, verbnya is, conjunctionnya which. Tetapi kalau kita masukkan ini nggak cocok sama sekali. The Caldecott Medal is a prize which for the best children's picture book. Which for itu kan salah ya susunannya. Which itu kan harus diikuti oleh verb ya, which is gitu kan. Atau kalau nggak gitu diikuti oleh subject verb. Jadi yang Charlie ini juga salah juga. Secara susunan nggak jelas dia intinya. Jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Ini merupakan penjelasannya dari Caldecott Medal itu.
Kalau ada dua koma seperti itu, ini bisa menjadi penjelasan. The Caldecott Medal ini apa? Sebuah hadiah untuk Best Children's Picture Book, untuk buku gambar anak-anak yang paling baik, is awarded each January. Dihadiahkan setiap Januari. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Selanjutnya di nomor 5. The horn of the rhinoceros consists of a cone of tight bundles of keratin bla 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 from the epidermis. Yang alpha grow, terus grows, kemudian growing, sama they grow. Kita analisa lagi subjek dan juga verbnya. The horn ini sebagai subjeknya. Kemudian the horn of the rhinoceros consists of ini sebagai verbnya. Terus kemudian nggak ada hal lain seperti subjek dan juga verb ataupun conjunction di situ. Kalau nambah verb berarti jelas salah ya, karena kalau nambah verb harus nambah conjunction. Di antara A, B, C, D, A ini verb, B juga verb, D juga verb semua. A, B sama D nambah verb semua, nggak ada conjunctionnya, berarti jelas salah. Jawabannya tinggal satu, Charlie, growing. Aman. Kemudian nomor 6, most species of heliotrophs are which, bla bla bla, of them are cultivated. Di kalimat ini subjeknya most species. Kemudian verbnya are, ini verb yang pertama. Kemudian verb yang kedua ada are cultivated. Akan tetapi dia belum memiliki subjek. Kalau verbnya 2, otomatis conjunctionnya juga harus ada. Berarti di sini dia butuh conjunction dan juga butuh subjek. Antara ABCD mana yang conjunction sama subjek? Alpha nggak ada conjunctionnya, salah. Terus delta nggak ada conjunctionnya, salah. Charlie nggak ada conjunctionnya, salah. Padahal butuh conjunction. Yang benar adalah Bravo. Dia sudah memiliki conjunction but dan juga memiliki subjek some. Kemudian nomor 7. Thunder occurs as bla 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 through air, causing the heated air to expand and collide with the layers of cooler air. Di kalimat ini, thunder sebagai subjek, kemudian occurs sebagai verb, kemudian ada apa lagi nih? Ada us sebagai conjunction. Nah, di kalimat ini sesudah-sudahnya nggak ada subjek maupun verbnya lagi. Berarti kita perlu nambah subjek dan juga nambah verb. Antara ABCD mana yang subjek dan juga verb? Yang alpha ini an electrical charge, ini cuma rangkaian non phrase, berarti nggak ada verbnya, salah. Terus kemudian yang Bravo passes an electrical charge, di sini tiba-tiba ada passes sebagai verb, nggak ada subjeknya, salah juga. Kemudian yang Charlie the passing of an electrical charge, di sini nggak ada subjek dan juga nggak ada verbnya juga, salah juga. Jawaban yang paling benar adalah yang delta. An electrical charge ini sebagai subjek, kemudian passes ini sebagai verbnya. Berarti jawabannya delta. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat, yaitu adalah as itu dia bisa diartikan macam-macam. Yang pertama, bisa diartikan karena, dia juga bisa diartikan ketika. Kalau semua artinya karena ataupun ketika, maka kelas katanya adalah conjunction. Di kalimat ini dia artinya ketika. Thunder ini muncul ketika an electrical charge passes through air. Gitu. Jadi di sini dia kelas katanya conjunction karena artinya memang yang paling cocok adalah ketika. Kemudian yang kedua, sini juga bisa diartikan sebagai. Kalau diartikan sebagai, berarti dia preposisi. I work as a teacher, gitu kan? Saya bekerja sebagai seorang guru. Berarti di situ as-nya berfungsi sebagai preposisi. Kalau preposisi itu tidak diikuti oleh subjek dan juga verb. Itu bedanya. Kemudian di nomor 8, researchers have long debated bla 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 Saturn, Moon, Titan contains hydrocarbon oceans and lakes. Di kalimat ini subjeknya adalah researchers. Kemudian verbnya have bla 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 debated ini have long debated. Ini sebagai verb, satu rangkaian verb, sedangkan long ini sebagai adverb ya dia. Sedangkan yang lainnya ini verb. Kemudian ada subjek lagi Saturn's Moon, bulannya Saturnus, ini sebagai subjek lagi. Kemudian ada verbnya contains. Berarti kalimat ini memiliki dua verb. Yang pertama have long debated ini verbnya, kemudian yang kedua contains, ini sebagai verbnya. Kalau ada dua verb harus ada satu conjunction.
Antara A, B, C, D yang conjunction itu whether di sini. Kalau alpha nggak ada conjunctionnya jelas salah. Nah, kalau yang Bravo ini ada conjunctionnya tetapi nambah it sebagai subjek. Padahal kita udah ada subjeknya Saturn's Moon. Nggak perlu nambah subjek lagi. Kemudian yang Delta ada over. Over ini ngapain ada di sini? Ini nggak cocok ada over di situ. Weather over Saturn's Moon. Itu nggak sesuai ada over di situ. Dia nambah-nambah kata yang nggak perlu. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Weather. Apakah? Researcher telah mendebitkan secara lama apakah bulannya Saturnus ini, namanya Titan, mengandung hidrokarbon oceans and lake, mengandung apa namanya oceans hidrokarbon, apa lautan hidrokarbon, dan juga danau. Gitu. Jadi jawabannya Charlie. Selanjutnya di nomor 9, nimbus 100 clouds are thick dark gray clouds, bla 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 forebode rain. Di kalimat ini subjeknya adalah nimbus 100 clouds. Kemudian ada verbnya are. Terus ada bla 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 forebode rain. Di sini ada verb lagi forebode. Nah, karena ada dua verb berarti dia butuh satu conjunction. Conjunctionnya nggak ada. Antara A, B, C, D semuanya ini ada conjunctionnya semua. Akan tetapi ada yang ada subjeknya, ada juga yang enggak. Di kalimat ini sebenarnya itu nggak butuh subjek kalau kita artikan ya. Nimbus 100 cloud adalah cloud yang atau apa namanya awan-awan yang thick, yang apa namanya yang tebal, dan juga dark gray, dan juga apa namanya coklat gelap gitu. Nah, di sini kalau kita cocokkan itu cuma butuh kata-kata yang forebode rain gitu. Antara A, B, C, D yang paling cocok cuma yang Bravo. Kalau what kan artinya apa ya? Apa forebode rain kan nggak cocok. Terus what they forebode rain? Apa mereka forebode rain? Nggak cocok juga. Which they forebode rain? Yang mereka forebode rain. Ini juga nggak cocok juga. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Kemudian nomor 10. Bla bla bla, in several early civilizations, a cubit was based on the length of the forearm from the tip of the middle finger to the elbow. Di sini ada bla bla bla, in several early civilizations, a cubit sebagai subjeknya ya. Di sini a cubit sebagai subjek. Kemudian was based on, ini sebagai verbnya. On the length of the forearm from the tip of the middle finger to the elbow. Di sini nggak ada apa namanya conjunctionnya nggak ada, terus verb lain juga nggak ada, subjek yang lain juga nggak ada juga. Oleh karena itu jelas yang alpha ini salah. It was used as a measurement. Di sini nambah subjek dan juga nambah verb, tetapi nggak ada conjunctionnya. Kemudian yang Bravo di sini ada subjeknya a measurement, terus was used ini sebagai verbnya. Kesalahannya mirip dengan yang alpha. Kemudian yang Charlie, the use of a measurement in several early civilization, bla bla bla. Di kalimat ini memang nggak ada subjek dan juga verbnya. Akan tetapi ini merupakan keterangan yang kurang sesuai. Kalau kita artikan di sini penggunaan dari a measurement, sebuah pengukuran in several early civilizations, di beberapa civilization yang awal, a cubit kan nggak cocok ya. The use of measurement, a cubit nggak cocok di situ. Di sini yang paling cocok adalah delta. Use as a measurement digunakan sebagai sebuah pengukuran awal, digunakan sebagai sebuah pengukuran di civilization awal. Apa yang digunakan sebagai sebuah pengukuran itu? Namanya yaitu a cubit, was based on the length of the forearm. Gitu. Didasarkan dari apa namanya panjangnya arm, from the tip of the middle finger to the elbow. Dari ujung middle finger ini sampai ke siku. Gitu. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang delta. Ini namanya adalah misplaced modifier, modifier yang salah tempat. Kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut tentang misplaced modifier ini, teman-teman bisa mengikuti kursus di TOEFL Warrior, iklan ini. Kemudian selanjutnya, only when air and water seep through its outer coat, bla 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 bla. Kalau kita lihat di sini ada conjunction when, kan? Terus kemudian ada subjeknya air and water, ini sebagai subjeknya. Kemudian ada verbnya seep. Berarti karena ada conjunctionnya kita perlu nambah verbnya dan juga subjeknya. Kalau kita lihat antara A, B, C, D, di sini yang Bravo sama Delta ini nggak ada verbnya sama sekali. To the germination of a seed, ini nggak ada verbnya, berarti jelas salah.
Kemudian yang delta for acid to germinate ini juga nggak ada verbnya juga. Berarti yang delta juga jelas salah. Nah, di sini yang Charlie, acid germinates, ini ada subjeknya acid, kemudian verbnya germinates. Ini kelihatannya Charlie benar. Akan tetapi sebenarnya ini merupakan pola khusus. Namanya ini merupakan pola inversi. Ini inversi. Inversi itu pola dibalik. Biasanya kalau pola biasa itu merupakan subjek diikuti oleh verb. Tetapi kalau pola inversi itu verb dulu baru subjek. Atau verb auxiliary terlebih dahulu, baru subjek, kemudian verb ordinary. Jadi susunannya itu seperti itu untuk inversi. Salah satu yang menyebabkan inversi adalah ada kata-kata only when seperti ini. Only when itu merupakan salah satu kata atau frase yang menyebabkan kalimat tersebut harus diinversi atau dibalik. Antara ABCD yang kalimatnya dibalik adalah yang alpha. Jadi does terlebih dahulu, verb auxiliary, kemudian acid ini sebagai subjeknya, kemudian germinate ini sebagai verb ordinary-nya. Jadi jawabannya yang alpha. Kalau teman-teman pengen melihat lebih lanjut atau mempelajari lebih lanjut tentang inversi, teman-teman bisa mempelajarinya di kelas-kelas tentang grammar inversi. Di TOEFL Warrior juga ada. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk mempelajari inversi ini butuh satu jam pelajaran penuh. Bisa jadi malah 2 jam pelajaran penuh. Kita bahas di sini nggak akan cukup. Di nomor 12, blah 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 seasonal rainfall, especially in regions near the tropics, is winds that blow in an opposite direction in winter than in summer. Di kalimat ini kalau kita lihat blah 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 seasonal rainfall, especially in regions near the tropics, is, di sini ada verbnya is. Terus kemudian subjeknya ternyata belum ada ya untuk verb itu. Kemudian ada conjunction that. Terus kemudian ada verbnya blow. Ada verb lagi. In an opposite direction bla 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 sampai akhir nggak ada subjek ataupun verb ataupun conjunction sudahnya. Nah, berarti kalimat ini butuh subjek di sini ya. Terus antara ABCD mana yang bisa menjadi subjek? Kalau kita pelajari sebenarnya yang bisa menjadi subjek adalah yang pertama noun, kedua pronoun, ketiga noun phrase, terus selanjutnya noun clause, kemudian ada gerund dan terakhir itu infinitive. Di kalimat ini causing itu gerund, dia salah satu yang bisa menjadi subjek. Kita simpan terlebih dahulu. That cause itu conjunction plus verb that itu lebih ke adjective clause, dia tidak bisa menjadi subjek, berarti jelas salah. Kemudian to cause, to infinitive itu bisa menjadi subjek juga, kita simpan lagi. Delta what causes itu jatuhnya menjadi noun phrase, dia juga bisa menjadi subjek. Kita analisa satu persatu. Kalau seumpama causing seasonal rainfall menyebabkan hujan musiman, khususnya di daerah dekat tropis, is wind, nggak cocok di situ. Menyebabkan hujan musiman adalah angin, kan nggak cocok ya. Kalau selanjutnya to cause, untuk menyebabkan hujan secara musiman adalah angin, itu juga nggak cocok juga. Berarti alpha sama delta nggak cocok dia menjadi subjek. Yang paling cocok adalah yang terakhir, yang delta. What causes seasonal rainfall is winds. Apa yang menyebabkan hujan musiman adalah angin. Berarti kan cocok ya. Berarti jawabannya nomor 12 adalah delta. Kemudian nomor 13. The extinct of Martian volcano, Olympus Mons, is approximately 3 times as bla 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 Mount Everest. Ini sebenarnya kayak materi anak-anak SMP ya. Ini udah diajarkan. Jadi saya yakin teman-teman sudah pernah denger lah ya paling nggak. Kalau semua lupa, kalau nggak lupa berarti udah sangat bagus sekali. Di sini ada as, ini merupakan positive degree. Ininya susunannya as, adjective as gitu. Berarti di kalimat ini yang paling cocok adalah yang bravo, as high as is Mount Everest gitu. Kemudian kalau kita yang lainnya ada er then, ini jelas salah karena itu merupakan comparative degree. Harusnya nggak ada as-nya kalau yang Charlie. Terus yang delta ini merupakan superlative degree. Ini juga harusnya nggak ada as-nya kalau yang delta. Delta, Charlie, sama alpha salah juga. Mungkin teman-teman ini agak aneh kok ada is di sini gitu. Karena ini sebenarnya is itu bisa dimasukkan, bisa juga enggak. The extinct Martian volcano Olympus Mons is approximately 3 times as high as Mount Everest atau as high as is Mount Everest.
gitu. Atau sebenarnya is-nya juga ditaruh akhir itu juga bisa. As high as Mount Everest is gitu. Itu juga bisa. Ada macam-macam susunannya. Gitu. Salah satunya yang Bravo ini. Kemudian di nomor 14, the flight instructor bla 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 at the airbase said that orders not to fight had been given. Di kalimat ini subjeknya adalah the flight instructor. Kemudian verbnya said, kemudian ada conjunction that di sini, kemudian ada verb lagi orders. Maaf, ada subjek lagi orders, kemudian verb lagi had been given gitu. Nah, kemudian antara A, B, C, D mana yang paling tepat? Karena di sini kelihatannya udah pas, subjek, verbnya udah pas gitu kan, udah ada verb 2, satu conjunction, maka kita sepertinya nggak perlu nambah apa-apa gitu ya. Akan tetapi ternyata antara A, B, C, D semuanya itu ada subjek semuanya itu ada conjunctionnya semua. A, when interviewed, B, when he interviewed, C, when his interview, delta, when interviewing gitu. Kalau kita lihat satu persatu, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, when interviewed. Kenapa seperti itu? Karena ini merupakan pola peringkasan. Jadi peringkasan adverbial clause itu dia sebenarnya when he was interviewed. Ketika dia diinterview, dia bisa diringkas menjadi when interviewed gitu. The flight instructor ketika diinterview at the airbase said that, mengatakan bahwa orders not to fight, perintah untuk tidak bertarung had been given, telah diberikan. Kalau yang Bravo, when he interviewed, ketika dia menginterview, ini kan nggak cocok ya. The flight instructor ketika dia menginterview, masa di situ flight instructor menginterview, kan harusnya dia diinterview. Terus yang Charlie, when his interview, di sini nggak ada verbnya, jadi yang Charlie salah. When interviewing ini sebenarnya memiliki arti yang sama dengan Bravo, nggak cocok juga. Nomor 15. In the northern and central parts of the state of Idaho, bla 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 and churning rivers. Di kalimat ini belum ada subjek dan juga verbnya sama sekali, maka kita butuh subjek dan juga verb. Akan tetapi sebenarnya ini juga merupakan bentuk inversi seperti yang tadi. Ini merupakan salah satu bentuk inversi karena kata keterangan tempat. Jadi kalau ada kata keterangan tempat di depan, yang mana itu merupakan sebuah kata yang sangat penting, kalau kata keterangan tempat itu hilang maka kalimatnya nggak bisa dipahami, maka dia harus inversi kalimatnya. Seperti contohnya, here are your books. Ini adalah bukumu di sini, gitu. Nah di situ here are your books itu kan here sebagai kata tempat terlebih dahulu, kemudian are ini sebagai verbnya, your books ini sebagai subjeknya. Ini merupakan inversi yang dibalik. Kalau seumpama normal, your books are here, itu kan normal. Kalau nggak normal, inversi here are your books. Sama dengan nomor 15 ini. In the northern and central part of bla 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 sampai terakhir ini merupakan kata keterangan tempat, adverb of place. Maka di sini harusnya verb plus subjek karena dia inversi. Antara ABCD yang verb plus subjek itu adalah yang Charlie. In the northern and central parts of the state of Idaho are found majestic mountains and churning rivers. Found ini sebagai verbnya, kemudian majestic mountain and churning rivers ini sebagai subjeknya. Jadi nomor 15 jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Terima kasih, ini tadi untuk penjelasan nomor 1 sampai nomor 15. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, teman-teman bisa mengikuti kelas kami. Yang pertama dari basic itu belajar TOEFL dari dasar, grammar 1, grammar 2 yang dipelajari seperti yang tadi, seperti comparative degree seperti itu. Inversi juga dipelajari di situ. Terus kemudian hal lain tadi yang mungkin teman-teman belum paham itu juga dipelajari di situ. Kemudian di preparation ini lebih ke memahami jenis-jenis soal TOEFL dan cara mengerjakannya. Kita mempelajari soal-soal TOEFL di sini secara teori-teorinya dan juga cara mengerjakannya. Dari listening, structure yang tadi dibahas juga, dan juga reading. Dan terakhir, kalau teman-teman sudah mempelajari teori-teorinya, teman-teman tinggal meningkatkan, teman-teman bisa ke advance, yaitu fokus meningkatkan nilai TOEFL dengan latihan 10 paket soal. 10 paket soal listening, structure, dan reading, otomatis dan juga penjelasannya. Untuk sekarang penjelasan structure.
Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar atau teman-teman bisa DM di Instagram TOEFL Warrior. Yang paling aktif itu ya Instagram di TOEFL Warrior, ataupun di TikTok juga ada. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.